Iya, bisa jadi yang pertama itu memang faktor pertama itu gawai. Ya. Yang kedua lingkungan, ya coba lihat anak-anak sekarang itu main game, kemudian kanan kirinya itu bilangnya anjay, cok atau yang lain-lain. Itu kan merupakan hal-hal yang bisa memengaruhi otak di bawah sadar kita sebenarnya. Nah, itu yang menjadi salah satu prioritas penting bahwa bahasa itu tanpa disadari akan tetap menancap atau langsung menancap di pikiran kita sehingga kita tidak sadar mengujarkannya. Kalau yang ditangkap adalah sesuatu, ya bayangkan kalau orang tuanya, anjay, bisa minta tolong Masa mas sampai bapak ya kan kayak gitu kan. mas. Kalau Masa ngomong, berani. kalau ngomong normal, sopan dan tidak sopan itu harus dicarikan perbandingannya. Wahai teman Paucan, wow luar biasa sekali, dan hari ini Anda sebagai Gen Z lagi tren tentang kata-kata anjay, cok, dan yang ruwet-ruwet itu pokoknya. Dan hari ini kita akan bahas bersama dengan sahabat saya, Bapak Lutfi. Apa kabar Pak Lutfi? Wow, dia adalah seorang dosen apa Pak? Dosen bahasa bidang linguistik. Dosen bahasa bidang linguistik. Itu bisa jelasin tentang bagaimana itu Pak? Bahasa linguistik itu. Pada dasarnya linguistik itu adalah kajian ilmu bahasa yang mempelajari semua bahasa yang ada di dunia. Pokoknya namanya bahasa itu namanya kajiannya linguistik. Oh, namanya bahasa. Buat teman-teman, sudah saya dipikir ruwet-ruwet. Ya. Pokoknya berhubungan dengan bahasa adalah linguistik. Pokoknya bukan bahasa hati begitu aja. Pokoknya bukan bahasa hati. Mas, ini mau tanya tentang sesuatu yang sederhana juga. Wah, sangat sederhana. Tren anak muda sekarang, seperti yang Mas Yopi ngajar, itu kan banyak menggunakan diksi-diksi seperti yang di fenomena-fenomena akhir-akhir ini. Bagaimana Mas Yopi menanggapi itu? Ya, kalau fenomena saat ini memang bahasa itu lebih dipengaruhi oleh gawai terutama ya, kemudian lingkungan orang-orang yang ada di sekitar. Ya bahasa-bahasanya ya bahasa-bahasa orang-orang yang berpikiran sangat simpel dan sederhana, seperti bahasa-bahasa yang sudah disampaikan tadi, bahasa Gen Z, Coks, ya itu kemudian anjay, kemudian yang lain-lain itu merupakan salah satu fenomena ya, fenomena bahasa saat ini. Ya itu kalau dilihat dari sebuah teori namanya teori kesopan santunan berbahasa. Sopan santunan berbahasa itu ada teorinya juga? Ada teorinya. Punyanya Levinson. Nah, punyanya Levinson ya? Levinson itu teori kesopan santunan dalam berbahasa. Oke. Terus penyebabnya sendiri kok bisa mereka sampai seperti itu? Apakah hanya gara-gara gadget? Iya, bisa jadi yang pertama itu memang faktor pertama itu gawai. Yang kedua lingkungan, ya coba lihat anak-anak sekarang itu main game, kemudian kanan kirinya itu bilangnya anjay, coks atau yang lain-lain. Itu kan merupakan hal-hal yang bisa memengaruhi otak di bawah sadar kita sebenarnya. Nah, itu yang menjadi salah satu prioritas penting bahwa bahasa itu tanpa disadari akan tetap menancap atau langsung menancap di pikiran kita sehingga kita tidak sadar mengujarkannya. Kalau yang ditangkap adalah sesuatu yang ujaran-ujaran yang formal, ya formal itulah bahasa yang dikeluarkan. Tapi kalau yang disampaikan, yang ditangkap adalah makna semantiknya itu ternyata adalah ujaran-ujaran tidak formal atau suatu ujaran yang memang dalam tanda kutip saat ini itu adalah tidak sopan, gitu ya. Ya itulah yang diujarkan. Dan itu cukup meresahkan kan trennya itu? Menurut generasi-generasi kita yang milenial atau di orang-orang formal itu kan pasti sangat meresahkan. Ya bayangkan kalau orang tuanya, anjay, bisa minta tolong. Masa mas sampai bapak ya kan kayak gitu kan. Mas. Masa berani. Kalau ngomong normal, sopan dan tidak sopan itu harus dicarikan perbandingannya kan. Kalau sopan berarti ada yang tidak sopannya. Oh, tidak sopan seperti ini, sopannya seperti ini. Oke, perbandingan kan. Artinya berarti kalau kita bicara tentang solusinya. Solusinya itu untuk menangani hal seperti ini, karena kalau dibiarin otomatis kan danger banget kan? Betul. Iya kan?
Maksudnya pada generasi berikutnya. Ya. Kan saat ini memang sudah gencarnya kita berbicara tentang Indonesia emas. Ya. Jangan sampai karena bahasa yang tidak sopan, ya itu menjadikan Indonesia menjadi cemas. Nah, solusinya adalah ya kita sebagai orang-orang ahli bahasa atau mungkin orang-orang yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap anak muda sekarang, ya mulailah dibentuk forum-forum di kelas. Ya forum di kelas itu tidak hanya disampaikan di materi, di Zoom, tidak seperti itu. Jadi kita berkumpul bersama, ya konteksnya memang main game, cuman di dalam permainan itu, di dalam kelas itu ada aturan, tidak boleh berbicara A, B, C, ada rule-nya di situ. Jadi ketika mau ngomong, gak juga. Jadi ya itu mereka akhirnya sadar. Awal-awal mungkin dari pertama sadar, oh ngomong ini nggak boleh. Tapi konteksnya masih menyenangkan ya. Hobi mereka main game masih tersalurkan. Cuman otak bawah sadar mereka itu tidak terlalu dipengaruhi oleh ujaran-ujaran yang didominasi oleh ketidaksantunan berbahasa itu. Oke. Solusinya sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Tapi harus segera cepat kita lakukan. Segera, oleh teman sebayanya, oleh orang-orang yang biasa diajak nongkrong, main game itu lebih tepat sebenarnya. Oke. Thank you, Mas Yopi. Ya. Sudah berbagi inspirasi sama sahabat-sahabat kita. Siap. Lancar selalu, sukses selalu, Mas. Terima kasih, sukses selalu.